Ini kabar buruk bagi para pengelola media. 3 tahun lagi diramalkan, hampir setengah traffic media dari mesin pencari akan hilang. Bukan berkurang pelan-pelan, tapi hilang begitu saja. Padahal selama ini banyak media hidup dari situ. Nah, kalau Anda adalah pengelola media dan masih merasa aman karena berita Anda berada di ranking 1 di Google, saya mau jujur nih, itu kebanggaan yang semu. Seperti Anda bangga punya payung padahal hujannya sudah berhenti dan pindah ke kota lain. Ini bukan sekedar ramalan tanpa data. Dan hari ini kita akan bicara tentang satu hal yang bikin banyak pemimpin media susah tidur. Apa itu? Industri media sedang berubah lebih cepat dari kemampuan para pengelola untuk menyangkalnya. Berubah seperti apa? Kita bahas setelah ini. Lembaga Reuters Institute baru saja merilis laporan tren industri media global. Survei dilakukan pada 280 pemimpin media dari 51 negara. Responden survei itu bukan pengamat, bukan konsultan, tapi orang-orang yang setiap bulan harus tanda tangan gaji dan laporan keuangan perusahaannya. Temuan pertamanya sangat brutal menurut saya. Kenapa brutal? Karena menurut survei itu, traffic dari mesin pencari diperkirakan turun 43% dalam tempo 3 tahun ke depan. Dan ini sebetulnya bukan akan, tapi memang sudah terjadi. Data menunjukkan Google Search secara global sudah turun 33%. Google Discovery turun 21%. Apa artinya angka-angka ini? Artinya selama ini para pengelola media membangun bisnis di atas fondasi yang sebetulnya tidak mereka miliki. Mengapa demikian? Karena algoritma terus berubah dan traffic pelan-pelan lenyap tanpa pemberitahuan dan tidak ada rasa belas kasihan. Dan di titik seperti ini, banyak pengelola media akhirnya mengaku jujur. Setidaknya itu terungkap di kuesioner yang ditulis oleh Reuters Institute. Dalam pengakuan itu, mereka mengatakan, sepertinya kami memang terlalu lama menggantungkan hidup pada mesin-mesin pencari. Nah, menariknya, ketika ditanya soal kecerdasan artifisial atau AI, mereka tidak bilang, kami kalah. Mereka malah bilang, kita harus balik ke inti jurnalisme. Respon paling kuat terhadap kecerdasan artifisial atau AI justru bukan teknologi, tapi kembali ke jurnalisme lama, jurnalisme konvensional yang benar-benar dijalankan. Seperti apa bentuknya? Yang pertama, laporan investigasi. Yang kedua, liputan lapangan. Yang ketiga, analisis kontekstual. Dan keempat, cerita tentang manusia. Investigasi dan liputan lapangan sebagai prioritas kerja jurnalistik menurut laporan Reuters Institute melonjak 91 poin. Laporan yang berisi analisis kontekstual naik 82 poin dan cerita tentang manusia naik 72 poin. Sebaliknya, laporan itu menunjukkan bahwa jurnalisme layanan, konten yang awet atau evergreen, serta berita umum dan breaking news mulai ditinggalkan. Loh, kenapa? Kok aneh ya? Nah, menurut laporan itu, karena di zaman sekarang AI bisa menulis artikel dengan judul seperti ini dia daftar itu. Jangan sampai ketinggalan, dan seterusnya. Judul-judul yang clickbait.
AI bahkan bisa merangkum berita umum. AI juga bisa bikin konten-konten yang terasa aman tanpa narasumber yang nyata. Sayangnya, AI tidak bisa turun ke lapangan, melakukan liputan investigasi. AI tidak bisa menatap narasumber yang misalnya gemetar karena diwawancara. AI juga tidak mampu menanggung risiko gugatan kalau ada pihak yang keberatan. AI tanpa sengaja memaksa media mengakui satu fakta pahit, yaitu selama ini mereka terlalu banyak memproduksi konten yang sebetulnya tidak perlu dibuat. Nah, ada yang menarik lagi. Selanjutnya ya, survei Reuters Institute mengajukan pertanyaan penting. Seandainya Google bukan lagi rumah utama, lalu kemana media akan pindah? Pakai platform apa? Nah, ternyata responden dalam survei itu secara serampak dan seragam menjawab mereka akan pindah ke YouTube. Wow, luar biasa ya. YouTube jadi prioritas nomor 1 untuk tahun 2026 ini. Disusul TikTok, lalu Instagram. Kenapa 3 platform itu yang dituju? Karena menurut survei, audiens sudah pindah ke tempat itu lebih dulu. Ini bukan karena audiens atau masyarakatnya bodoh, tapi karena di sana ceritanya lebih hidup, lebih personal, dan lebih manusiawi. Facebook dan X menariknya justru mulai ditinggalkan. Praktek SEO klasik makin diabaikan. Menurut Reuters Institute, ini bukan soal platform mana yang baik atau jahat. Ini soal di mana perhatian sekarang berada, di mana pasar sekarang lebih ramai. Dan hari ini perhatian adalah mata uang paling mahal di dunia media. Survei Reuters Institute juga mengungkapkan bahwa banyak media mulai bicara soal lisensi konten ke platform artificial buatan atau AI. Tapi menariknya, para responden itu punya harapan yang rendah terhadap sistem lisensi. Hanya 20 responden yang yakin pendapatannya akan naik signifikan. Separuh responden malah mengaku kemungkinan pendapatannya tetap kecil. Sedangkan 20% lainnya tidak berharap apa-apa dari soal lisensi itu. Pengakuan itu bukan pesimisme, melainkan tanda adanya trauma kolektif. Kenapa trauma? Karena selama ini media sudah terlalu sering dijanjikan pendapatan baru dari platform, dan ternyata terlalu sering mereka dikecewakan. Lisensi AI mungkin akan membantu hidup media jadi lebih panjang. Tapi rupanya hampir semua responden sadar mekanisme ini bukan jalan penyelamat industri media. Nah, ini yang menarik. Ketika para responden ditanya soal PHK di media yang terjadi di mana-mana, jawaban mereka relatif menenangkan. Kenapa menenangkan? Karena sebanyak 67% pengelola media ternyata belum memotong tenaga kerja dan digantikan oleh AI. Bahkan 90% responden mengaku menambah peran baru pada wartawannya. Tapi jangan salah baca, ini bukan berarti aman bagi para pekerja media. Ini berarti AI belum cukup matang untuk menjadi mesin penghemat biaya besar. Ya, hampir separuh responden mengatakan bahwa hasil AI memang menjanjikan, tapi 42% mengatakan hasilnya masih terbatas. Apa artinya? Artinya semua orang sedang mencoba, tapi belum ada yang benar-benar yakin dan percaya diri. Kecemasan itu bukan tentang hari ini, tapi tentang 2 atau 3 tahun ke depan, ketika teknologi AI benar-benar stabil.
Nah, sekarang ya saya ingin pindah ke bagian yang lebih sensitif. Menurut survei itu, sebanyak 70% manajer media khawatir para kreator akan merebut perhatian audiens mereka. Wah, ini bukan soal talenta ya, tapi ini soal strategi merebut perhatian audiens. Dan justru inilah bagian yang paling penting. Artinya, sebetulnya media tidak merasa dikalahkan secara kualitas oleh para kreator, tapi mereka merasa dikalahkan dalam urusan kedekatan dengan khalayak atau publik. Kreator dianggap punya kelebihan mampu bicara langsung kepada khalayak luas. Media sementara hanya bicara lewat institusi. Itu sebabnya para kreator terasa lebih jujur di mata publik, sedangkan media terasa formal dan resmi. Sementara itu, audiens hari ini lelah dengan semua yang terasa resmi. Survei Reuters Institute menemukan bahwa kehadiran kreator konten ternyata direspons media secara menarik. Sebanyak 76% penerbit mengaku akan mendorong para jurnalisnya untuk lebih sedikit bekerja mirip kreator. Waduh. Apa artinya? Artinya para jurnalis dipersilahkan tetap menjalankan kerja jurnalistik, tapi outputnya harus dikemas seperti produksi para kreator. Bukan berarti lalu kontennya joget-joget seperti di TikTok ya, bukan. Judulnya juga bukan clickbait begitu. Tapi output para jurnalis harus hadir sebagai sesuatu yang manusiawi. Artinya ada suara, ada wajah, dan ada konteks. Hari ini saya lihat memang sudah banyak media yang juga mulai bermitra dengan para kreator konten dan bukan memusuhinya. Ada yang bahkan merekrut kreator untuk bekerja di satu media. Bahkan ada yang bikin studio bersama. Buat saya ini semacam bentuk pengakuan diam-diam bahwa media tidak bisa lagi berdiri sendirian. Nah, sekarang pertanyaan terpentingnya adalah bagaimana media harus beradaptasi dalam situasi yang berubah. Menurut saya, pertama, berhentilah mengejar semua orang. Media harus berani menyempitkan target audiens, lebih fokus, lebih pilih medannya, dan lebih menguasai kemasannya. Yang kedua, bangun hubungan yang langsung dengan audiens. Caranya macam-macam. Bisa lewat newsletter, bisa lewat membangun komunitas, atau membuat acara untuk publik. Media menurut saya tidak perlu lagi mengejar hal-hal yang viral, tapi audiens yang loyal. Ketiga, berhentilah mengukur keberhasilan dari jumlah traffic semata-mata. Mulailah ukur dari tingkat kepercayaan publik dari media. Kalau makin naik kepercayaannya berarti makin bagus. Yang keempat, gunakan AI hanya sebagai alat, bukan tujuan. Manfaatkan AI untuk misalnya riset, transkrip wawancara, eksperimen misalnya, bukan untuk menggantikan akal sehat jurnalisnya. Kelima, yang terakhir ini, terimalah kenyataan bahwa media hari ini adalah organisme, sesuatu yang hidup, bukan semata-mata pabrik berita. Teman-teman, para pemirsa cacatan redaksi, data Reuters Institute itu tidak sedang meramal kiamat media. Ia hanya menyampaikan kabar agak buruk kepada industri media dengan cara yang sopan dan elegan. Industri media tentu saja tidak akan mati dalam waktu dekat. Tapi media harus sadar bahwa cara lama sudah tidak dapat bekerja lagi. Di titik ini pertanyaannya bukan apakah media akan bertahan, bukan itu. Pertanyaannya adalah media versi mana yang pantas dipertahankan. Kalau media mau tetap hidup, ingin hidup 1000 tahun lagi, ia harus berhenti pura-pura stabil dan mulai jujur pada dirinya sendiri. Mengapa? Karena di dunia yang bising ini,
Yang bertahan bukan yang paling keras, tapi yang paling dipercaya. Demikian teman-teman, cacatan redaksi episode kali ini. Jangan lupa untuk klik share dan subscribe agar cacatan redaksi ini terus berlangsung dengan dukungan teman-teman. Tabik.